Kita buka chapter 5, para Gacha Hunter. Garu, Beastman level 158 yang arogan, telah tumbang. Light hanya berdiri di sana mengawasi musuh yang telah ia hancurkan. Kemenangan ini seharusnya sudah usai. Namun, arogansi Beastman itu menolak untuk mati. Meskipun tubuhnya remuk, Garu mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya, menolak untuk diremehkan. Amarahnya menjadi bahan bakar terakhir. Grrrr. Kau cuma makhluk lemah. Kau cuma makhluk lemah. Kau cuma makhluk lemah. Dan sekarang, ia melepaskan amarah yang tersisa, sebuah raungan perlawanan terakhir. Sialan. Jangan remehkan aku. Jangan bikin aku bisa kalah dengan mudah. Light terkejut. Ada sesuatu yang berbeda. Cahaya aneh muncul dari dada Garu. Ini adalah rencana cadangan Garu. Kekuatan terakhir Garu bangkit. Ia menatap sang protagonis dengan tatapan penuh kebencian dan determinasi untuk membalas. Aku akan membuatmu merasakan keputusasaan. Garu melemparkan tantangan duel, sebuah serangan pamungkas yang menyisakan keputusasaan di medan tempur. Kemarilah. Gacha Handar, apa yang kita lihat di sana? Dari cahaya yang muncul dari Garu, terwujudlah sosok serigala putih raksasa. Itu adalah monster tingkat tinggi. Buah. Garu tertawa liar. Dia mengeluarkan bola sihir yang berisi monster level atas. Gia! Ini sihir dengan monster level atas di dalamnya. Saat pecah, dia akan melakukan semua perintahku. Dan aku bisa memanggil monster level atas. Kekuatan monster ini langsung terpampang jelas. Fenrir level 500, jauh di atas level Garu sebelumnya. Wow, lihat betapa indahnya rambut monster ini. Bisa-bisa memikirkan sesuatu seperti ini. Gia, aku pikir aku akan menggunakan sesuatu yang semahal ini untuk melawan kamu. Tapi ini lebih dari cukup untukmu. Inilah keputusasaanmu dalam 1 jam. Garu kembali ke budak arogannya. Ya yakin Fenrir ini sudah cukup untuk menghancurkan Like. Aku tidak tahu trik apa yang akan kau gunakan, tapi percayalah takkan berfungsi kau sombong. Aku akan membuatmu menyesal tidak membunuhku. Benarkah itu kartu asmu? Light hanya menatap Fenrir level 500 itu dengan tatapan datar. Ia tidak gentar sama sekali. Level 500 itu terlalu lemah kau tahu. Garu, Ya, level 500 lemah. Apa kau sangat takut sampai jadi gila? Garu mencoba membenarkan keputusannya dengan memamerkan kekuatan gacha yang ia miliki. Dia level 500, tapi Fenrir ini berbeda. Dia akan menghalangi semua serangan yang kau lakukan dari item sihir. Garu mengira tak semua kekuatan Light berasal dari item gacha. Oh, alangkah naifnya dia. Serangan Fenrir pun adi. Gacha Hunter, Fenrir level 500 telah dimunculkan. Tapi coba lihat bagaimana reaksi Light kita menghadapi monster level tinggi itu. Dia bahkan tidak bergeming. Oke. Garu dan pengikutnya mencoba memprovokasi Light dengan mengungkit masa lalu. Garu, kemarilah dan memohon ampun kepadaku. Seperti 3 tahun lalu. Beastman, ayo setelah aku sudah kubah jadi peliharaan, kau bisa membuatnya tertawa. Light hanya tersenyum panis dengan menunjukkan kepercayaan diri tingkat dewa. Gah. Mungkin aku akan mengubah pikiranku dan tidak membunuhmu. Aku tidak akan bergerak seinci pun dari sini. Lakukan apa saja yang kalian mau dengan kartu as membosankan itu. Tantangan yang luar biasa. Garu yang termakan arogansi dan amarah tidak menyanyikan kesempatan ini. Sini. Kalau soal tongkat sihirnya, maka akan kulepas. Garu kau, maka aku akan mengubahmu jadi debu seperti yang kau inginkan. Garu, Fenrir, lakukan! Seluruh kekuatan sihir level 500 terfokus ke satu titik. Ini adalah serangan pamungkas yang pasti akan mengakhiri segalanya. Garu, seluruh kekuatan sihir level 500 yang difokuskan pada satu titik. Ini pasti serangan sekali tamat. Bocah lemah akan mati selama serangan ini mengenaimu, apapun yang kau lakukan. Ledakan efek yang sangat keras dan menggelegar. Monster Breath Cannon. Jeda dramatis, suasana menghilang. Setelah serangan yang masif, debu mulai mereda. Apakah Light benar-benar hancur? Apakah level 9999 telah kalah?
Desisan pelan, fresh, menandakan ketenangan. Light berdiri tegak, tanpa cedera sedikit pun. Dia bahkan terlihat bosan. Light. Cuma itu. Hanya dua kata. Dua kata yang langsung menghancurkan moral dan arogansi Garu. Garu, swipe menyebalkan sekali. Light, sampai kau memujinya begitu banget. Beastman kadang sudah mendapat sesuatu yang baru, tapi hiperbolik. Ya. Gacha Hunter, serangan monster Breath Cannon level 500 tadi tidak melukai Light kita sama sekali. Wajah Garu berubah total menjadi keputusasaan. Garu A. Apa? Serangan barusan itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh item sihir. Apa? Tidak terluka? Bagaimana bisa? Light berdiri tegak, menjelaskan dengan tatapan datar bahwa hanya ada satu alasan mengapa dia bisa bertahan. Hanya ada satu penjelasan, jarak antara levelnya, perbedaan kekuatan. Garu, mustahil. Kau bilang kalau kekuatan dia jauh berbeda dari itu. Serangan monster level 500, Light. Oke, sekarang giliranku, dari seorang Light. Memanggil anjing besar itu sebagai sebuah sihir terasa seperti penghinaan. Jadi, aku akan menunjukkanmu yang asli. Dan inilah yang ditunggu-tunggu. Light mengeluarkan kartu yang sebenarnya. Bukan hanya Fenrir, tapi Fenrir yang asli. Kartu itu bersinar. Di sana tertulis SUR, level 9000. Bukan level 500, tapi level 9000. Kekuatan gacha level 9999 yang sesungguhnya. Kartu itu langsung memanggil wujud Fenrir yang benar-benar berbeda. Monster Founder Fenrir. Light, kartu UR, Monster Founder Fenrir. Gacha Hunter, Monster Founder Fenrir level 9000 telah muncul. Di hadapannya Fenrir level 500 milik Garu terlihat seperti anak anjing biasa. Light, Founder Fenrir, bunuh anjing gila itu. Founder Fenrir, siap. Hembusan angin dingin, blow. Jeda tegang, suara pembekuan, freeze. Fenrir level 9000 itu bahkan tidak perlu bergerak. Hanya dengan satu hembusan napas, Fenrir level 500 langsung membeku. Suara retakan es yang keras, klak. Light menghampiri Founder Fenrir level 9000 dengan penuh kasih sayang. Light, kerja bagus, anak pintar, iya, woof. Garu yang hancur mental dan fisik tidak bisa menerima kenyataan. Garu, A. Kau level 500, bagaimana caramu bisa dapat monster seperti itu? Apa? Light, ya, meskipun tidak memanggil monster Founder Fenrir, aku masih bisa mengalahkannya dengan mudah. Garu merangkak mundur, kebingungan dan ketakutan. Dia mencoba mencari penjelasan yang masuk akal, tapi semuanya sia-sia. Garu, apa? Dan inilah saatnya, momen di mana rahasia Light akhirnya terungkap. Rahasia yang melampaui logika dunia manapun. Itu karena suara jantung berdebar kencang. Light, aku yang sekarang level 999. Light berdiri gagah dengan aura yang luar biasa dan angka level 9999 terpampang jelas. Bahkan ada karakter cewek di sebelahnya, mungkin Mei, yang juga level 9999. Werewolf itu dan teman-temannya ngos-ngosan, shock dan terkapar. Reaksinya epik banget. Aga saha dan mustahil. Bukannya level kekuatan manusia sekitar 100? Beda levelnya jauh banget. 100 versus 9999. Light ini udah bukan protagonis biasa. Dia adalah protagonis level maxed out. Ketakutan werewolf yang realistis. Dia beneran serius. Tidak ada yang bisa dilakukan dengan levelku yang 333. Dan juga, papan statusnya itu bukan main-main. Garu berkata, apa kau benar-benar like? Bam! Ini dia, momen plot twist yang epic. Kita lihat ekspresi si karakter werewolf gede ini. Oh my god, ekspresinya penuh ketidakpercayaan, ketakutan, dan keringat dingin. Bahkan ada suara dan gasp dari karakter cowok kita. Kenapa dia terkejut? Karena dia melihat Light, sang bocah manusia yang katanya seharusnya lebih besar setelah 3 tahun. Tapi, voila, Light tetap kecil. Si werewolf itu pasti bingung dong. Wajahmu, tinggimu, tidak ada yang berubah sama sekali. Itu dia guys. Dan ini jawaban dari Light yang bikin kita semua kaget. Ya, aku menggunakan gelang keabadian dari gacha untuk mengontrol pertumbuhanku. What? Gelang keabadian untuk mengontrol pertumbuhan?
Ini dia ciri khas manga fantasi yang out of the box. Light ini benar-benar niat. Dia bahkan rela mengorbankan pertumbuhan fisiknya demi apa sih? Lihat matanya guys. Mata yang penuh tekad dan masa lalu yang kelam. Aku ingin mengingat perasaan itu. Jadi aku melakukan hal ini. Keputusasaan, kesedihan, kemarahan. Boom! Kita langsung dicemplungkan ke trauma masa lalu Light. Keputusan apa yang dia ambil, peristiwa apa yang ingin dia ingat? Ini pasti berhubungan dengan kesedihan, kemarahan, dan keputusasaan. Dia sengaja menjaga penampilannya tetap seperti saat trauma itu terjadi. Deep! Ini bukan sekedar gimmick gacha, tapi ada backstory yang serius. Oke, prepare yourselves. Ini dia punchline-nya. Aha! Garu berkata dalam hati, dia bukan Light yang kukenal. Dia menjadi seperti monster yang ada di dimensi lain. Bagus, dia udah sadar. Level 9999 itu mengubah Light menjadi entitas yang menakutkan. Monster dari dimensi lain. Itu deskripsi yang epik banget. Dan lihat tatapannya di panel berikutnya. Aku akan mati, aku akan mati, aku akan mati. Panik total. Ini adalah momen ketika villain sadar kalau dia sudah berhadapan dengan malaikat maut. Garu slam. Dia langsung sujud menghantam tanah dengan keras. Ekspresinya penuh penyesalan dan berkata, untuk semua perilaku kasarku hingga saat ini, aku sangat-sangat menyesal. Wow, tobatnya totalitas guys. Saking takutnya, dia langsung minta ampun dan bersumpah menyesal. Ini plot twist yang bikin ngagak, tapi juga menunjukkan betapa real ketakutan yang ditimbulkan oleh Light. Sekarang, momen penentuan nasib si werewolf. Dia mencoba merayu Light. Itu semua perintah dari negara, bukan atas kemauanku sendiri. Kumohon ampuni aku. Nah kan, langsung cuci tangan. Dia lempar semua kesalahan ke teman-temannya yang kecil-kecil itu. Poor little monsters. Garu berkata, kumohon lakukan apa saja dengan mereka. Kau bisa melakukan apapun ke mereka, terserah mau diapain. Monster-monster kecil ini langsung shock dan protes. Apa-apaan itu? Kau bilang ke kita ini tugas yang nikmat. Kak Garu. Garu berkata, diam. Jangan samakan aku dengan orang sepertimu. Memang benar aku pernah mengkhianatimu Light sama. Waduh, Garu ini benar-benar pengkhianat kelas kakap. Dia menjebak teman-temannya sendiri. Lalu Garu berkata lagi kepada Light, tapi Anda memiliki beberapa kenangan indah kan? Kita makan daging sate bersama, juga menakuti orang yang membodohi Light sama. Garu berkata, karena itu biarkan aku pergi. Kumohon Light sama. Monster bawahan Garu protes. Beraninya kau membela dirimu sendiri, dasar pengecut. Light menjawab Garu, biar ku tanya sesuatu sebelum kau kubiarkan pergi. Garu menjawab, iya. Light pertama, beritahu aku apa yang mereka maksud dengan master. Garu menjawab, aku tidak tahu. Aku hanya disuruh menemukan master dari petinggi. Light bertanya, apa itu master? Garu menjawab, aku tidak tahu. Light bertanya lagi, mengapa negara ingin membunuhku ketika tahu aku bukan master? Garu langsung panik. Aku tidak tahu. Aku beneran tak tahu apapun. Bahkan pemimpin setiap Beastman tidak tahu. Garu baru lanjut menjelaskan, kami memiliki kualitas unggul dibandingkan dengan manusia karena kami dapat meningkatkan kekuatan lebih cepat, tetapi kami tidak memiliki skill sebanyak ras lain, jadi mereka tidak memberitahu kita apapun. Light dengan senyum manis yang mematikan langsung melempar pertanyaan. Bagaimana dengan kalian? Lalu ada anak buah Garu mengangkat tangan dan menjawab, aku tahu sesuatu tentang Master. Sungguh? Kalau gitu beritahu aku. Kalau akan membiarkan aku hidup kalau aku memberitahukanmu kan? Tiba-tiba mereka langsung rebutan mau kasih info ke Light. Aku pernah dengar. Aku juga tahu secuil. Aku akan memberitahu semua. Dan seketika suara tebasan pun terdengar. Celing, celing. Mereka terpotong menjadi berbagai bagian. Mereka teriak kesakitan dan kaget. Tapi yang paling cool adalah reaksi dari gadis maid di sebelah Light. Ini pasti Meisa yang juga level 9999. Berani membohongi Light sama, layak mendapatkan kekejaman kematian. Waduh, kata-katanya savage banget. Dia bicara dengan tenang, tapi di matanya ada glare dan magic circle yang menandakan betapa berbahayanya dia. Kekejaman kematian. Mei ini bukan waifu biasa guys. Dia adalah pelayan maid yang yandere dan overpower untuk Light. Light dengan tenang menganalisis situasinya. Sudah kuduga, mereka tidak memberi informasi.
Dari yang kulihat, kau tidak memiliki niat untuk membiarkan hidup juga. Light berkata kepada Garu, aku ingin bertanya satu hal lagi sebelum kami pergi. Garu menjawab dengan takut, iya. Light berkata, kami saat ini, jika kita berencana melawan semua negara di permukaan sekarang, bisakah kita menang? Garu si werewolf terlihat sweat dan ragu. Light menatapnya dengan tenang. Garu mencoba bersikap logis mulai berbicara. Memang benar bahwa Light sama memang kuat. Anda akan memiliki keuntungan untuk sementara waktu. Tetapi, hampir mustahil untuk menang melawan mereka semua. Mau setinggi apapun levelnya, Anda tetaplah seorang individu. Garu melanjutkan argumennya, memberikan detail kenapa Light tidak bisa menang. Semua negara memiliki setidaknya ribuan tahun sejarah. Mereka punya senjata dan armor kelas legendaris, jadi tidak peduli seberapa kuat Light sama, hanya separuh dunia. Tidak, bahkan mungkin hanya sepertiga dunia yang bisa dihancurkan. Setelah Garuh memaparkan semua alasan logis kenapa mereka akan kalah, sejarah ribuan tahun, senjata legendaris, dan jumlah pasukan, Light hanya bereaksi, begitu ya. Dan ini dia klimaksnya, guys. Itu seperti yang kupikirkan. Bam! Light tidak terkejut. Dia sudah menduga reaksi dan keraguan itu. Senyumnya ini bukan senyum kemenangan, tapi senyum overpower yang memandang rendah logika dunia normal. Light berkata, kita memiliki batas, tidak peduli seberapa kuat kita. Jawab lagi pertanyaanku yang tadi setelah kita sampai di sana. Garu terkaget. Hah? Kemudian Light mengaktifkan skill teleportasinya sambil memegang kartu dan berkata, mulai. Kita melihat Light, Mei si Maid, dan Garu si werewolf berdiri di atas magic circle yang besar. Hah? Apa-apa ini? Ekspresi kaget dari Garu, dia nggak nyangka teleport Light semasif ini. Wush! Suara efek yang menandakan pergerakan cepat. Mereka menghilang. Garu masih linglung. Di mana kita? Garu melihat sekeliling. Ekspresi ketakutan maksimal penampak jelas. Matanya membelalak lebar, wajahnya penuh keringat. Dia sudah tahu tempat ini adalah bahaya besar. Light dan Mei berdiri tegak di tengah ruangan besar yang dikelilingi oleh pasukan bersenjata lengkap. Barisan tentara panjang, mengenakan armor yang mengkilap, semuanya menghadap ke arah mereka. Ruangan itu penuh lampu sorot, seperti arena eksekusi atau ruang tahta. Garu langsung panik. Apa semua ini? Tempat apa ini? Gah! Light dengan gagah berani berjalan menaiki tangga di ruangan megah itu. Light berhenti, berdiri di tengah, dan menatap pasukannya. Semuanya, angkat kepala, tampilkan papan status kalian. Light, Mei, dan monster-monster gacha lainnya berdiri di tengah lautan level. Di sekeliling mereka, papan status raksasa muncul, dan lihat angkanya. 5.000, 5.000, 5.000, 7.000, 7.000. What? Level pasukan Light 5.000 dan 7.000. Sementara Light level 9.999. Reaksi Garu. Teriakan ketakutan dan keputusasaan. Light dikelilingi oleh lautan papan status level 9.999-nya sendiri dan gacha units. Dia tersenyum penuh kemenangan dan kegilaan. Semua level ini aku kumpulkan. Ini semua dalam 3 tahun adalah kekuatanku. Light mengulangi pertanyaan Garuh yang penuh keraguan. Saatnya Garuh, bisakah kita menang dengan pasukan ini melawan semua orang di permukaan? Garuh merespons, Garuh sudah menyerah total. Ekspresinya menunjukkan kepasrahan dan dia berkata, orang ini adalah kehancuran itu sendiri. Fokus ke wajah Light yang tersenyum manis tapi menakutkan. Dengan reaksi itu, aku jadi yakin. Aku akan menunjukkan lebih banyak keputusasaan dan penderitaan sebagai hadiah untukmu. Aku akan membiarkanmu bersenang-senang sebelum ras lain musnah selain manusia. Garuh berkata dalam hatinya dengan penuh penyesalan, karena kami yang membuat monster ini. Itu karena kami yang memutuskan untuk membunuhnya. Ini adalah visualisasi pemikiran Garuh tentang Light.
Dia akan menghancurkan segalanya. Dia memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Itu seperti mematahkan mainan balok kayu baginya. Dia akan melakukan apapun yang dia mau hingga semuanya hancur. Garu benar-benar hancur mental dan menyadari level kejahatan atau keekstriman Light. Dia akhirnya berseru, "Kau ini dewa atau apa untuk memimpin pasukan yang cukup untuk menghancurkan dunia?" Bingo! Garu akhirnya melihat Light bukan sebagai manusia, tapi sebagai dewa. Dia sudah menerima bahwa Light mampu menghancurkan dunia. Light menanggapi panggilan dewa itu dengan senyum yang ambigu. Dewa? Kedengarannya bagus. Light kemudian mengungkapkan tujuan utamanya. Ini dia punchline dari seluruh arc ini. Setelah aku mencapai tujuanku, aku ingin menggunakan giftku demi kebaikan dunia yang lebih besar. Tapi tunggu dulu, ada twist lagi. Apa yang harus aku berikan kepada dunia dengan giftku? Aku akan memutuskan berdasarkan kebenarannya. Light mencari kebenaran. Dia ingin tahu kenapa Master dicari dan kenapa dunia ini berkonspirasi. Dia akan menghakimi dunia ini berdasarkan kebenaran yang tersembunyi. Light berkata, apakah itu untuk kebaikan atau itu untuk kejahatan? Aku akan menjadi dewa yang baik atau yang jahat. Inilah kesimpulan terbaik. Light adalah dewa netral yang akan memilih jalannya setelah dia menemukan kebenaran. Kekuatan level 9999 hanya sebuah alat untuk mengungkap misteri Master dan kebenaran dunia. Light memegang 4 kartu gacha unik. Ini adalah kekuatan utama yang dia bicarakan. Kecuali manusia, aku penasaran harus menjadi yang mana. Kurasa aku harus bertanya pada dunia. Dan lihat kartu gift yang dia pegang, pemegang gift yang melimpahkan kekayaan dan kebahagiaan, atau pemegang gift yang mengutuk dengan kematian dan keputusasaan. Light benar-benar berada di tengah. Dia siap bertanya pada dunia, apakah kalian layak diselamatkan atau dihancurkan? Light tampak lebih dewasa dengan mata yang bersinar dan aura yang luar biasa. 3 tahun yang aku habiskan di sini. Akhirnya tiba waktunya. Keluar dari abyss, dari gelap ke terang. Dia menegaskan misinya. Ayo, mari kita mencari kebenaran dan balas dendam. Saatnya kita bergerak maju. Light sekarang didampingi oleh gacha unit wanitanya yang semuanya cute dan kuat. Tim inti sudah terbentuk. To be continued in chapter 7. Para subs dan viewers, mana yang kalian pilih? Gift kekayaan atau gift kematian? Komen di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di chapter 7. Waktunya balas dendam. Peace.